Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita Danyang Dedemit. Seperti biasa, terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, silahkan subscribe agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa juga selalu nyalakan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video yang kita upload. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita. Hai, apa kabar semuanya? Bertemu dengan saya dalam kisah misteri dan horor. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang pedagang warung kecil ya. Dia bercerita gini, kalau kemarin ada orang yang pulang dari ngaji, waktu itu malam sekitar jam 11 katanya, pulang dari ngaji. Orang itu sebenarnya sudah masuk rumah, cuma nggak tahu kenapa dia itu perasaannya tuh kayak disuruh keluar rumah, padahal dia niatan untuk tidur. Benar, dorongannya itu semakin kuat untuk nyuruh dia keluar dari rumah. Nah, akhirnya dia putuskan untuk keluar rumah. Dia berjalan menuju pintu. Setelah itu dia buka pintu, dan ketika pintu gerbang dibuka, dia nampak melihat sosok perempuan berambut panjang mengenakan kebaya. Perempuan itu cantik, badannya putih, ya pokoknya cantik aja. Dia berjalan seolah-olah mengajak ke perempuan ini untuk mengikuti dia, dan otomatis perempuan itu mengikuti kemana perempuan ini pergi. Nah, dia buntutin terus kemana sosok ini berjalan ya, sampai akhirnya di sebelah tikungan jalan dia melihat perempuan itu menengok ke dia. Dia tetap diam aja sambil mengamati. Nah, melihat senyum perempuan ini terasa aneh. Hati dia penasaran, siapa ini? Tapi nggak ada niatan dia untuk berlalu di situ. Hati dia cuma, aku harus buntutin dia, kemana dia pergi, kemana dia berjalan. Begitu pikiran dia. Akhirnya sambil menengok ke ke perempuan yang pulang dari ngaji itu, sosok ini senyum ke dia. Senyumnya kayak senyum setengah mengejek gitu. Nah, ketika lihat senyuman perempuan ini, dia bertanya, kenapa senyum-senyum? Ternyata sosok ini menjadi berubah, bukan lagi sesosok perempuan dengan wajah yang cantik tadi. Sekarang dia berubah menjadi sesosok makhluk yang hanya tinggal separuh badannya saja. Jadi paha ke bawah sampai ke kaki itu nggak kelihatan, hilang gitu. Nah, setelah itu dia salah satu ceritanya. Lalu ada lagi
sesosok ibu atau ibu-ibu ya, biasa dia berjualan di depan pasar. Dia jualannya itu jualan bubur ya, bubur sayur gitulah. Biasa dia kalau jualan itu dari pagi sampai siang. Nah, paginya dia itu sekitar jam 7 ke atas setengahnya. Biasa kalau malam kan dia masak untuk jualan besok ya. Ketika dia sedang asik masak ya, dari arah belakang rumahnya terdengar suara anak-anak kayak lagi main, rame gaduh gitu, kayak anak-anak lari-larian sambil bermain pentak umpak itu loh, kan rame lah gaduh gitu. Nah, dia cuek aja, pokoknya terus lanjutin dia masak, biarinlah anak-anak main paling. Tapi dia lupa kalau ini tengah malam. Anak siapa yang dibolehin oleh orang tuanya untuk main di tengah malam? Kan nggak ada. Paling orang tuanya nyuruh mereka tidur karena itu udah tengah malam. Lah, orang itu lupa karena ini tengah malam, karena merasa dia biarinlah, nggak ganggu kok, biarin anak-anak itu main. Di saat dia lagi masak, tiba-tiba sayup-sayup dia mendengar seorang anak kecil menangis. Menangisnya kayak sedih banget, entah itu dijahilin temannya atau kenapa gitu. Dia pikir, siapa ya, anak siapa kok sampai nangis, kasihan tuh kalau digangguin temennya atau dijahilin temannya, katanya gitu. Lalu dia menyelesaikan dulu masaknya. Setelah ini selesai, dia berniat mau nengok anak yang nangis tuh siapa, katanya gitu. Nah, karena di belakang rumahnya kan ada jendela gitu, dan dia lupa kalau di belakang rumah dia itu kebun dan jarang anak kecil main di situ. Sampai akhirnya dia bermaksud membuka jendela ini. Benar, dia buka jendela. Tapi yang tadi dia dengar adanya anak kecil itu bukan suaranya semakin dekat, malah suara tangisan anak kecil itu semakin menjauh dan menjauh gitu, hilang kayak ditelan malam lah. Dan saat itu juga dia sadar, loh, ini kan malam, tengah malam, emang anak siapa yang diizinin main di tengah malam ini? Dan tempat mainnya ini kebun, jarang kok anak-anak kecil main di sini. Kalau toh ada paling orang lewat, itu pun siang hari, dan jarang ada orang lewat di malam hari. Menyaksikan menyadari bahwa itu sebuah keganjilan, orang itu langsung cepat-cepat tutup pintu, dan dia pikir, ini mah bukan anak manusia, tapi kayak sebangsa anak demit paling ya, atau anak setan kali ya. Udahlah, pokoknya yang penting aku mau tidur aja daripada nanti diganggu oleh mereka lagi. Karena merasa perasaan dia merinding, perasaan dia nggak enak gitu, ya putuskan masuk ke kamar. Ya coba untuk tinggal tidurlah, untuk melupakan kejadian barusan. Lalu ada lagi cerita, seorang ibu mencari anaknya usia baru 5 tahun. Dia ngejar bapaknya, bapaknya mau kerja lembur. Ya namanya anak kecil ya, ibunya tuh gak nyadari kalau anaknya itu belum tutup bapaknya mau kerja lembur. Tahu-tahu anaknya sudah gak di rumah.
hanya dia mencari ke sana kemari gitu loh. Nah, kebetulan salah satu rumah neneknya itu ada di kampung sebelah dan lewat kebun ini, kebun yang sama yang ada anak kecil bermain itu. Nah, waktu itu sekitar selepas takbir Isya ya, ibu itu mencari anaknya itu kemana gitu. Akhirnya setelah dia mencari ke sana ke sini, lalu dia putuskan apakah mungkin anak dia itu ke rumah neneknya yang di kampung sebelah. Benar, dia putuskan lewat jalan yang lewat kebun ini, karena lewat kebun ini bisa memotong jalan lebih cepat gitu loh. Kalau kita sengaja lewat depan pasar malah agak jauhan, tapi kalau kita lewat kebun ini kan agak menyingkat waktu gitu, dan jaraknya juga lebih dekat daripada puter lewat pasar. Nah, ketika dia lewat kebun ini ya, jalan setapak yang berada di kebun ini, dia mendengar adanya suara tangisan anak kecil, nangis gitu anaknya. Lalu dia panggil-panggil nama anak dia, "Nak, itu kamu ya?" katanya gitu. "Nak, itu kamu." Tapi suara tangisan anak kecil itu semakin ke hari semakin lama gitu. Kok semakin hari, maaf salah ngomong, itu semakin menjauh, lalu hilang. Karena merasa merinding dan takut, akhirnya ibu itu putuskan cepat-cepat spontan langsung lari menuju ke kampung sebelah, yang mana di kampung sebelah itu ada rumah bibinya, dan ternyata anaknya berada di tempat bibinya ini. Nah, lalu dia berpikir, jadi tadi yang nangis itu anak siapa? Apakah suara tangisan ini tadi adalah tangisan anak manusia atau anak sebangsa jin, atau katakanlah sebangsa makhluk halus? Karena merasa apa yang dia alami sesuatu keganjilan ya, dia malam ini jadi takut lewat ke kebun itu kalau mau pulang ke rumahnya. Nah, itu baru sebagian kisah yang dialami oleh orang-orang yang ada di kampungku. Karena ada salah satu temen dari sebuah desa, tapi desa yang agak jauh, pernah bercerita ke saya. Waktu itu saya mau ke pasar, dia panggil saya, Mbak, sini, katanya gitu. Siapa manggil pikir saya. Dan saya lihat, oh iya, dia temen yang saya katakan bukan teman lama, cuma dia udah kenal saya gitu aja. Dia manggil saya, lalu saya mendekat. "Ada apa mas, kok panggil saya?" "Mbak." "Iya, kenapa?" Di tempat mbak itu ada perempuan cantik, rambutnya panjang, badannya tinggi, putih. Itu anak tetangga mbak ya, katanya gitu. Kayak kayak orang Belanda aja, katanya, dia bilang gitu. Di tempat saya nggak ada mas orang yang kayak gitu. Masalah lihat sekali. Di mana situ lihat? Tadi malam mbak, saya lihat di sini. Lah, malam-malam ngapain di sini?
Saya katakan gitu, Mbak, saya kan tukang angkot, sopir angkot, kerja saya narik angkot, Mbak. Nah, kebetulan ada salah satu tetangga saya mau pengajian di kampung sebelah sini, kampungnya dekat kampung Mbak ini, tuh di belakang situ, belakang pasar. Lalu saya diem di sini, Mbak, nungguin mereka itu. Kok tiba-tiba dari pintu gerbang tempat Mbak tinggal itu ada perempuan cantik keluar dari pintu gerbang tempat Mbak tinggal. Jam berapa, Mas? Itu sekitar 12:30 malam. Nggak ada, Mas, di tempat saya kayak gitu. Lah, sudahlah ya, daripada kelamaan ngobrol nih, saya mau ke pasar nih. Tak singkat cerita aja ya. Katanya orang yang udah lama tinggal di sini, katanya danyangnya pas saya tinggal itu memang perempuan cantik, Mas. Rambutnya panjang, suka keluar masuk ke gang saya tinggal ini. Dan itu pun bukan orang dalam yang lihat, Mas, sebagian orang luar yang nggak tinggal di tempat saya, kampung saya itu. Dan mungkin salah satu orang yang beruntung bisa melihat ya Mas ini. Ya, anggap aja lah pengalaman baru, Mas. Itu memang katanya, saya sendiri juga belum pernah melihat desas-desusnya danyang yang tinggal di daerah atau kampung saya itu ya perempuan cantik itu, Mas. Tapi kalau bule atau gimana, saya sendiri kan belum pernah lihat. Nah, saya ucapkan selamat aja lah, Anda sungguh beruntung bisa melihat dia. Sekarang saya mau pamitan, Mas, mau belanja dulu ke pasar. Mbak, apa lagi, Mas? Bener itu? Ya mungkin kali, saya sendiri juga belum pernah lihat. Ya udahlah, Mbak, kalau mau ke pasar mangga. Tuh salah satu ceritanya kayak gitu. Saya mau ngobrol panjang lebar sama orang ini, takutnya nanti dia nanya lebih dalam lagi. Sedangkan saya sendiri belum pernah lihat sesosok makhluk yang kayak ini. Nah, itu sebagian kisah yang ada di kampung saya. Cerita-ceritanya macam-macam masalah hantu-hantu kayak gitu. Itu kan desas-desusnya. Bisa jadi makhluk-makhluk ini pindahan dari pasar yang lagi dibongkar tadi ya. Tapi kita nggak ada bukti kalau ini benar pindahan dari pasar. Namun kejadian-kejadian aneh seperti ini yang kayak gini ini sering kok terjadi di kampung saya. Cuman kan hanya mereka itu nggak mau cerita. Ya namanya makhluk kayak gini kan bisa aja tinggal di mana aja kan. Katanya ya kehidupan mereka kayak manusia. Kalau merasa terganggu, merasa terusik, pasti mereka pengen pindah atau katakanlah mencari tempat yang lebih baik atau lebih tenang. Nah, kebetulan kata orang-orang ya desas-desusnya gitu, anak-anak kecil yang diduga main di belakang kebun itu kan salah satu anak-anak demit yang tinggal di pasar yang sedang dibongkar ini. Mungkin nanti kalau pasar ini sudah bagus kembali atau sudah selesai dibongkar, mungkin mereka kembali lagi ke pasar. Ya mana kita tahu lah, itu kan urusan makhluk ya yang kita nggak ngerti sama sekali sebenarnya. Nah, dari kejadian tadi
sebenarnya itu baru sebagian yang saya ceritakan tentang pasar ini. Waktu pasar ini dibongkar kan saya pernah cerita tentang adanya penghuni pasar yang minta sesaji berupa mie yang banyak kecapnya, itu salah satunya. Dan pasar ini adalah pasar yang sama, cuman ada rasa kecurigaan saya, mungkin jadi anak-anak kecil ini adalah anak-anak sebangsa demit yang tinggal di kali sebelah atau sendang sebelah, main ke atas gitu. Cuma semuanya kembali wallahu alam, kembali ke yang di atas sana. Mengenai hantu-hantu ini ya, masih banyak lagi sih hantu-hantu yang lain, kayak hantu kepala terbang, hantu pocong, hantu perempuan cantik, atau hantu-hantu bidadari. Ada kok cerita-ceritanya, cuma nggak saya ceritakan di channel ini. Mungkin akan saya ceritakan ke channel yang akan datang. Cukup sekian dulu cerita dari saya. Kalau ada waktu lagi, saya akan bercerita tentang pengalaman orang-orang yang ada di sekitar tempat saya tinggal. Wassalam. Bye-bye. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa nantikan kembali cerita horor berikutnya hanya di channel Danyang Dedemit. Jangan lupa bagi yang sudah subscribe selalu nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat info video-video terbaru yang kita upload. Baiklah, sampai jumpa kembali dalam cerita berikutnya.